Pernah nggak kita merasa bangga saat berhasil menyisihkan uang dan akhirnya punya tabungan lumayan, misalnya 10 juta rupiah. Rasanya aman, tenang, dan seperti sudah mengambil langkah bijak dalam mengatur keuangan. Tapi coba kita berhenti sebentar dan pikirkan, apakah benar menyimpan uang di tabungan itu pilihan terbaik? Faktanya, menaruh uang di tabungan justru bisa membuat nilainya berkurang tanpa kita sadari. Kok bisa? Karena ada yang namanya inflasi, kenaikan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan rata-rata inflasi di Indonesia sekitar 3-5% per tahun. Sementara bunga tabungan di bank rata-rata hanya 0,5% sampai 1% per tahun. Artinya nilai uang kita sebenarnya kalah cepat dibanding kenaikan harga kebutuhan hidup. Contoh gampangnya begini, 5 tahun lalu dengan Rp10.000 kita bisa beli bensin sekitar 1 liter. Sekarang uang yang sama bahkan tidak cukup lagi untuk 1 liter penuh. Nah, begitu juga dengan uang 10 juta rupiah yang kita simpan di tabungan. Nilainya perlahan akan terkikis karena daya belinya turun. Jadi kalau kita punya uang 10 juta rupiah, sebaiknya jangan langsung puas hanya dengan menabung. Ada cara yang lebih cerdas supaya uang itu bisa berkembang dan bekerja untuk kita, bukan malah diam lalu tergerus inflasi. Kenapa jangan ditabung saja? Kita sering dengar nasihat orang tua zaman dulu, kalau punya uang lebih, simpanlah di tabungan supaya aman. Memang benar, uang di tabungan relatif aman karena dijaga oleh bank dan bisa diambil kapan saja. Tapi yang sering tidak kita sadari, aman belum tentu menguntungkan. Mari kita lihat faktanya. Rata-rata bunga tabungan di bank hanya sekitar 0,5% sampai 1% per tahun. Kalau kita punya uang 10 juta rupiah, berarti bunga yang kita dapat paling hanya 50.000 sampai 100.000 setahun. Jumlah yang sangat kecil bukan? Bahkan kadang sudah habis terpotong biaya administrasi bulanan. Sementara itu biaya hidup terus naik, harga beras, listrik, transportasi, hingga biaya pendidikan naik setiap tahun. Data inflasi Indonesia rata-rata 3-5% per tahun. Artinya, meskipun angka tabungan kita tetap 10 juta rupiah, daya belinya berkurang. Kalau hari ini 10 juta rupiah cukup untuk belanja kebutuhan selama 3 bulan, bisa jadi 5 tahun ke depan jumlah yang sama hanya cukup untuk 2 bulan saja. Dengan kata lain, menabung memang memberi rasa aman, tapi diam-diam membuat kita kalah dengan inflasi. Jadi kalau hanya mengandalkan tabungan, uang 10 juta rupiah itu tidak berkembang, justru nilainya menyusut. Karena itu, kita perlu berpikir lebih jauh. Bagaimana caranya uang yang kita miliki bisa bertumbuh dan menghasilkan? Alternatif cerdas, investasi, dan usaha. Kalau kita sudah tahu bahwa menabung saja tidak cukup, pertanyaannya, apa langkah yang lebih cerdas? Jawabannya adalah mencari cara agar uang kita bisa bekerja dan berkembang. Dengan modal 10 juta rupiah, sebenarnya ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, reksadana pasar uang. Bagi yang masih pemula, reksadana pasar uang bisa jadi pilihan aman. Uang kita dikelola oleh manajer investasi, ditempatkan di instrumen seperti deposito atau obligasi jangka pendek. Returnnya bisa 4-6% per tahun, lebih tinggi dibanding bunga tabungan, tapi tetap liquid alias bisa dicairkan kapan saja. Kedua, deposito berjangka. Kalau ingin cara paling sederhana, deposito bisa dipilih. Bunganya sekitar 3-4% per tahun, jauh di atas bunga tabungan biasa. Selain itu, deposito dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan, hingga 2 miliar rupiah jadi relatif aman. Kekurangannya, uang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Ketiga, emas antam atau emas digital. Emas sudah terbukti jadi penyimpan nilai sejak lama. Kalau kita lihat, harga emas dalam 10 tahun terakhir cenderung naik rata-rata 6-10% per tahun. Dengan modal 10 juta, kita bisa beli sekitar 5 gram emas antam atau lebih fleksibel lewat platform emas digital. Keunggulannya, emas tahan inflasi dan mudah dijual kembali. Keempat, mulai usaha kecil. Uang 10 juta juga bisa jadi modal usaha. Misalnya jualan makanan ringan, minuman kekinian, atau usaha jasa seperti laundry kiloan. Banyak UMKM yang awalnya hanya bermodal kecil, tapi karena konsisten dan tahu pasar, akhirnya berkembang pesat. Memang ada risiko, tapi potensi keuntungannya bisa jauh lebih tinggi dibanding investasi pasif. Kelima, belajar dan skill development.
satu hal yang sering dilupakan adalah investasi pada diri sendiri. Uang bisa digunakan ikut kursus, pelatihan online, atau membeli buku yang membuka wawasan baru. Dengan skill tambahan, peluang kita untuk mendapatkan penghasilan lebih besar akan terbuka lebar. Kadang, imbal hasil dari skill bisa jauh lebih besar daripada bunga tabungan atau keuntungan investasi. Intinya, uang 10 juta itu bisa diubah menjadi mesin penghasil uang kalau kita tahu cara menempatkannya. Tinggal pilih sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita masing-masing. Contoh perbandingan, biar lebih gampang dipahami, mari kita lihat hitungan sederhana. Kalau kita punya uang 10 juta dan hanya ditaruh di tabungan biasa dengan bunga 0,5% per tahun, maka setahun kemudian uang kita cuma bertambah sekitar 50.000. Itu pun belum dipotong biaya administrasi bulanan yang biasanya 5.000 sampai 10.000. Bisa jadi malah uang kita tidak bertambah sama sekali, bahkan berkurang. Sekarang bandingkan kalau 10 juta itu ditempatkan di reksadana pasar uang dengan rata-rata imbal hasil 5% per tahun, dalam setahun uang kita bisa tumbuh jadi 10,5 juta. Mungkin kelihatannya tidak besar, tapi jelas lebih baik dibanding diam di tabungan. Atau, kalau 10 juta dipakai untuk modal usaha kecil, katakanlah jualan minuman dengan margin keuntungan 10% sebulan. Maka, dalam sebulan kita bisa dapat 1 juta keuntungan. Dalam setahun, kalau konsisten, hasilnya bisa mencapai belasan juta. Memang ada resiko rugi, tapi potensi keuntungannya jauh lebih tinggi. Dari sini kita bisa lihat jelas, menabung memang memberi rasa aman, tapi membuat uang kita jalan di tempat. Sementara, investasi atau usaha, meskipun ada resiko, memberi peluang uang berkembang lebih besar. Mindset yang harus dimiliki kalau kita punya uang 10 juta. Hal pertama yang harus kita sadari adalah uang itu jangan hanya diam. Kita perlu punya pola pikir bahwa uang harus bisa bekerja untuk kita. Seringkali kita merasa sudah aman kalau punya tabungan. Padahal aman saja tidak cukup. Kalau hanya disimpan, uang pasti kalah oleh inflasi. Karena itu, mindset yang perlu kita pegang adalah uang harus bertumbuh. Tentu saja ketika kita bicara soal investasi atau usaha, selalu ada resiko. Tapi resiko itu bisa dikelola dengan ilmu dan perhitungan. Misalnya, jangan langsung menaruh seluruh 10 juta pada satu tempat. Bisa dibagi. Sebagian ke investasi yang aman seperti emas atau reksadana pasar uang, sebagian lagi untuk mencoba usaha kecil, dan sebagian lagi disiapkan sebagai dana darurat. Selain itu, kita juga harus mengubah cara pandang terhadap pengeluaran. Banyak orang cepat menghabiskan uang untuk hal konsumtif, beli gadget baru, nongkrong mahal, atau belanja barang yang sebenarnya tidak perlu. Kalau mindset kita masih begitu, uang 10 juta akan habis tanpa sisa. Sebaliknya, kalau kita punya pola pikir menunda kesenangan dan mengutamakan pengembangan aset, uang itu bisa berlipat ganda. Sekarang, kita sudah tahu, menabung memang aman, tapi tidak cukup untuk melawan inflasi. Uang 10 juta yang hanya disimpan di tabungan akan semakin kecil nilainya seiring waktu. Sementara itu, ada banyak pilihan lain yang bisa membuat uang berkembang, mulai dari reksadana, deposito, emas, hingga usaha kecil atau investasi pada skill kita sendiri. Jadi, kalau kita punya uang 10 juta, jangan biarkan uang itu tidur di tabungan. Lebih baik kita buat strategi, sebagian disimpan untuk kebutuhan darurat, sebagian diinvestasikan, dan sebagian lagi diputar untuk usaha atau pengembangan diri. Dengan begitu, uang itu benar-benar bekerja untuk kita, bukan kita yang terus bekerja keras tanpa hasil.